Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batanghari tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi yang didasari oleh 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas berfokus kepada materi pembelajaran, mementingkan ketuntasan dalam penyampaian materi daripada memahami karakter peserta didik secara menyeluruh, menilai peserta didik berdasarkan aspek kognitif saja. Peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau yang disebut dengan metode teacher center, tidak memperdulikan seberapa jauh tingkat pemahaman peserta didik. Menyikapi pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwasannya saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, yang artinya peserta didik diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran. Yang ketiga, saya seharusnya menjadi fasilitator dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian, yang keempat, saya seharusnya membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Yang kelima, saya harus mampu memahami karakteristik peserta didik secara menyeluruh. Dan yang keenam, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian daripada begitu, menyikapi pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat kepada peserta didik, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, menerapkan konsep pembelajaran menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.